Lorraine Soriton adalah orang yang lebih dulu bekerja di rumah keluarga Margriet. Ia mengaku kerap kali melihat Margriet berlaku kasar kepada Angeline. Lorraine bahkan sempat mengingatkan Margriet untuk berhenti memukuli Angeline, namun justru Margriet marah dan meminta untuk tidak mencampuri urusannya. Tidak tahan atas kondisi yang ada, Lorraine dan kedua keponakannya kemudian memutuskan berhenti menjadi pembantu rumah tangga Margriet. Beberapa dari saksi-saksi yang saat ini sudah mulai berdatangan begitu untuk berikan kesaksian kepada Polda Bali, terutama saat ini sudah bersama saya, ada dua diantaranya Pak Franky dan juga Bu Yuliet. Pak Franky, saya lebih dulu mungkin ke Bapak. Bagaimana ceritanya ketika itu Bapak dari asli kan tidak dari Bali ya? Iya. Iya, bisa sampai ke Bali dan kemudian bisa bekerja di keluarga Ibu Margriet itu? Ya, awalnya saya posisi waktu itu sedang berada di Sidoarjo, Surabaya, ikut bekerja dengan kakak saya. Nah, Tante Laura ini diminta oleh Ibu Margaret yang biasa kita panggil itu Tante Teli. Diminta sama Tante Teli ini untuk cari orang supaya bisa ada orang yang mengurus ternak sama rumah. Jadi bawalah Tante Lorraine ini ketemu dari satu orang dari Manado, mampir transit Surabaya, ketemu saya carikan travel menuju ke Denpasar, berangkatlah mereka sekitar November. Nah, kemudian istri saya dipanggil nemenin Tante Laura di sana. Karena Tante Laura sendiri kan, Ibu Margaret atau Tante Terry ini ke Pekanbaru. Jadi saya bilang udah duluan aja, nanti Natalan sekalian kita liburan. Jadi tanggal 16 Desember 2014 saya berangkat dari Sidoarjo ke Denpasar. Sampai pada tanggal 17 Desember itu sekitar jam 9, jam 10 pagi. Artinya memang Pak Franky ini mengenal lama dengan Bu Margaret, sudah sejak lama mengenal ya? Saya tahu Ibu Margaret ini dari kecil karena Ibu Margaret juga lama di Balikpapan, karena saya juga putra Balikpapan. Ketika sudah di rumah Ibu Margaret itu bulan 2014 ya, tahun 2014, ya. Bulan apa tepatnya? November bulan ya? Desember saya. Desember ya? 17 Desember 2014. Oke, ketika itu Bapak masih sendiri atau Bu Juliet sudah ada di sana? Sudah di sana bersama sudah duluan Ibu di sana. Tante Laura. Oke. Apa yang dikerjakan oleh Pak Franky ketika itu? Apa saja pekerjaan yang setiap harinya dilakukan? Waktu saya di sana itu kan tujuannya mau liburan. Saya sama anak satu dan istri. Tadinya mau liburan, Natalan. Tapi karena saya lihat Tante Lorraine sama Angeline ini ngerjain tugas memberi makan ayam, ganti air minum ayam, ya saya tergerak juga untuk membantu. Jadi saya bantu ngurusin kasih makan ayam, kasih ganti air minum ayam. Memang begitu banyak Pak ya ayamnya yang dipelihara? Ada berapa saya Bapak di sana kalau itu sekitar 150-an ekor. 150-an ekor? Ya. Memang ini peternakan begitu ya? Memang enggak, sengaja? Dia hobi. Hobi? Hobi saja, tidak ternak untuk dijual, tidak. Jadi ayam ini kalau ada orang datang mau beli baru dia kasihkan. Tidak dijual? Itu pun kalau cocok harga, kalau enggak ya tetap dijual. Enggak. Ya. Ayam khusus atau biasa aja? Ayam Bali, ayam kampung Bali. Ayam Bali. Ibu Margaret sendiri tidak pernah mengurus juga, memberi makan ayam? Sering juga. Ya. Oke. Selama Pak Franky ada di situ, totalnya ada berapa bulan tinggal di sana? Saya dari situ kurang lebih hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan? Ya, dari 17 Desember 2014 sampai tanggal 9 Maret saya meninggalkan rumah Ibu Margaret. Artinya sudah cukup lama juga Anda tahu betul begitu ya keadaan di sana seperti apa kesehariannya. Angeline ketika itu setahu Anda bagaimana perlakuannya keluarga dalam hal ini Bu Margaret terhadap Angeline? Angeline saya pertama ketemu Angeline itu waktu datang, mamanya sedang ada di Pekanbaru. Ketika datang pertama kali? Ketika datang, Tante Teli ini datang tanggal 30 Desember. Jadi selama dari tanggal 17 sampai tanggal 30 Desember ini kita kalau jalan melancong gitu selalu Angeline ini kita ajak. Kita ajak jalan mau ke Pantai Pandawa, mau kemana, ke Kute, kita ajak jalan. Dan memang anaknya ceria. Anaknya ceria. Selalu nyanyi-nyanyi di mobil, ketawa-ketawa, anaknya ceria. Nah, setelah ada ibunya mulai masuk sekolah, awalnya masih bagus. Mulai dia masuk sekolah pertengahan Januari, disinilah saya sering menyaksikan kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap Angeline. Apa saja misalnya?
Angelin ini tiap hari pasti dimarahin. Saya katakan setiap hari memang. Dimarahinnya memang begitu di luar kewajaran begitu atau bagaimana Ya, sebenarnya? sekarang untuk seorang anak yang berusia 8 tahun dimarahi hanya karena hal dipanggil kurang dengar, lantas diteriak-teriakin lagi, datang itu langsung dijambak rambutnya. Kamu dengar nggak? Kuping kamu di mana? Ditempeleng. Dan itu Angelin diam saja. Angelin diam. Kalau dia masih sekali dua kali dipukul tuh biasanya Angelin diam aja. Udah kamu kerjain ini, ngepel. Ya dia ngepel. Nah, selesai ngepel, nanti mamanya ini, Tante Margaret keluar atau ke tempat lain. Dia lihat lagi situ, ada yang ketinggalan bersih, belum bersih. Itu pasti dipanggil lagi. Kamu tadi udah ngepel? Sudah mah. Ini kelihatannya masih kotor. Pendusta, pembohong. God damn it, itu yang selalu diucapkan. Ini kata-kata ini hari-hari Angelin dengar di telinganya. Setiap kali mamanya marah kepada Angelin. Ya. Melihat itu semua, apakah kemudian sempat Pak Frankie atau Bu Juliet mungkin mencoba untuk berbicara dengan Ibu Margaret begitu? Awalnya waktu masih marah-marah begitu, karena biasanya dia kalau marah-marah kan di dalam kamarnya. Sementara saya bekerja di luar mengurus ayam dengan pekarangan rumah, membersihkan pekarangan rumah. Awalnya kita tidak terlalu menyaksikan, memang dengar bunyi pukulan-pukulan. Begitu kencangnya ya sampai terdengar Ya, sampai luar. kalaupun dia teriak manggil nama Angelin tuh mungkin tetangga 3-4 rumah dari situ pasti dengar. Karena suaranya yang Angelin. Ya. Jadi setiap hari Angelin itu pasti dengar. Apapun yang disuruh kerjakan, kalau menurut saya buat Angelin itu selalu salah di mata mamanya. Iya. Ini perlakuan seperti ini hanya kepada Angelin atau kepada mungkin Anda juga Pak Frankie atau Bu Juliet, mungkin apakah juga pernah merasakan perlakuan kasar seperti ini? Kalau sama kami Tante Teli itu baik banget, sangat baik kalau mau dibilang. Makanya ya kita waktu berada di situ, nanti kalau sudah di kamar malam hari jadi kayak berunding, kenapa Tante Teli kok jahat banget ya sama anaknya gitu. Sedangkan sama kami ya enggak. Sama kami ya biasa aja gitu, nggak ada mau bilang apalagi sama dia juga nggak ada. Iya, iya. Kalau Pak Frankie tadi kan sering melihat dibentak begitu, kemudian pernah dijambak juga. Ibu Juliet pernah melihat sesuatu yang mungkin apalagi sebagai seorang ibu gitu pasti susah melihat kondisi seperti ini. Dijambak di depan mata saya pernah. Itulah awal saya lihat kekerasan buat Angelin. Ketika kami berdua, saya dengan Angelin lagi nonton TV di kamar. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba Tante Teli masuk, mungkin Angelin dipanggil mamanya tidak dengar. Saya pun karena saya juga tidak dengar kan. Tiba-tiba sudah di depan saya dan posisi kursi di sini, depan sini, TV di sebelah sini, pintu masuk sini. Jadi Tante Teli masuk, sudah di depan sini langsung menarik kepalanya, rambut, sambil bawa tarik keluar. Sambil yang dipanggil nggak dengar, mau enak-enakan, pokoknya nggak gitu. Itu kalimat itu keluar. Itulah saya langsung terdiam, kaget, nggak tahu mau bikin apa, karena saya nggak pernah, yang saya tahu Tante Teli itu baik gitu. Tidak mencoba untuk membantu atau mencegah. Itu cepat sekali dengan kayak apa sih, kalau dari ini cuma ke situ pintunya langsung hilang kan, langsung kamu nih panggil nih gitu keluar. Mungkin sekedar mengingatkan begitu kepada Bu Kalau Margaret. saya memang nggak pernah mengingatkan karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Mau ngomong, jadi saya suka ngadu sama tante saya, Tante Laura tuh bilang kenapa Tante Teli begitu gitu. Pokoknya nggak tahu mau bagaimana. Tapi kalau diajak berdiskusi, dialog begitu, komunikasi, enak saja Ibu Margaret. Kalau ngobrol, iya, kalau ngobrol misalnya dia lagi di bawah nih, lagi bersihin kandang ayam juga yang di dekat pagar. Kalau saya mau keluar, mau ke beli sesuatu keluar atau lagi mau kemana, saya tegur baik-baik aja. Tante Tel, oi kemana? Tapi Mau ke depan dulu. Berbeda Oh, iya. dengan Angelin ya. Kalau sama kami, kan makanya saya bilang Tante Tel itu sebenarnya baik. Tapi ke Angelin kenapa begitu kami tidak tahu. Itu sudah dari dulu atau baru-baru ini saja? Baru-baru kemarin itu aja? Kami tinggal di situ memang sudah dengar dari tetangga. Katanya ada perubahan semenjak suaminya meninggal.
Itu kami dengar dari tetangga, awalnya begitu. Oke, ya. Apa kemudian yang membuat Bu Franky dan juga Pak Franky dan juga Bu Juliet, mohon maaf, keluar dari rumah ini begitu ya? Nanti kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Nanti juga kami akan berbincang dengan Ibu Lauren ya, yang merupakan kerabat dari Ibu Margaret. Saat lagi tetap bersama kami.